Bayern Munich membungkam Manchester United 4-3 pada matchday 1 Liga Champions. Kemenangan De Roten dibuka dengan blunder Andre Onana. Bayern Munich menjamu Manchester United di Allianz Arena, Kamis tanggal 21 September tahun 2023 dini hari WIB. Mu sempat merepotkan Bayern di awal laga dengan pressingnya. Tapi tuan rumah pelan-pelan bisa keluar dari tekanan dan merebut kendali. Sepakan Leroy Sané yang gagal ditangkap Andre Onana sehingga berujung gol pun menjadi momentum. Serge Gnabry lantas membawa Bayern unggul 2-0 pada babak pertama. MU memulai babak kedua dengan menjanjikan, setelah Rasmus Hojlund menipiskan selisih. Tapi penalti Harry Kane mengembalikan keunggulan 2 gol untuk Bayern. Laga memasuki fase drama di menit-menit akhir. Casemiro menipiskan selisih lagi buat MU pada menit ke-88 dan langsung direspons Bayern melalui Mathys Tel 4 menit kemudian. Casemiro kembali mencetak gol untuk mengecilkan jarak menjadi 4-3, tapi itu jadi gol terakhir di pertandingan ini. Bayern sementara memimpin grup A dengan 3 poin, sedang MU di dasar klasemen. Copenhagen dan Galatasaray di posisi 2-3 dengan masing-masing punya 1 poin. Manchester United kalah 3-4 dari Bayern Munich pada laga pembuka fase grup Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024. Penjaga gawang Manchester United, Andre Onana mengakui kekalahan itu disebabkan oleh kesalahannya. Selepas pertandingan, Onana mengakui bahwa 4 gol yang bersarang di gawangnya merupakan kesalahan murni dari dirinya. Menurutnya, 2 gol lewat kaki Sané dan Gnabry membuat setan merah kehilangan kendali permainan sejak awal. Inilah kehidupan seorang penjaga gawang. Ini sulit, kami memulai dengan sangat baik. Setelah kesalahan saya, kami kehilangan kendali permainan. Ini situasi yang sulit bagi kami, terutama bagi saya karena sayalah yang mengecewakan tim, kata Onana dikutip dari BBC Internasional, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Kami sangat bagus dalam penguasaan bola, mereka tidak menciptakan peluang apapun, tembakan tepat sasaran pertama mereka membuat saya melakukan kesalahan. Itu adalah poin kunci dan tim terjatuh karena kesalahan itu, sambungnya. Manchester United menarik kontrak baru yang sudah mereka sodorkan kepada David De Gea dan menggantinya dengan nilai kontrak yang jauh lebih rendah. Pada akhirnya, kedua belah pihak tak mencapai kata sepakat dan kiper Spanyol itu meninggalkan Old Trafford pada musim panas 2023 setelah 12 tahun berbakti. The Red Devils tak butuh waktu lama untuk menggantikan kiper 32 tahun tersebut. Mereka membayarkan 47 juta pound kepada Inter Milan untuk mendatangkan Andre Onana, seorang kiper yang pernah bekerja di bawah Erik ten Hag saat pelatih asal Belanda itu masih menukangi Ajax. Sementara itu, De Gea belum mendapatkan klub baru sampai saat ini meski santer dikaitkan dengan klub-klub Arab Saudi, Bayern Munich, hingga Real Madrid. Kendati bursa transfer telah tertutup sejak beberapa pekan lalu, De Gea masih bisa bergabung dengan klub baru mengingat statusnya sebagai free agent. Dan menurut Vicajes, ia bisa kembali ke Spanyol. Mereka mengklaim bahwa mantan kiper Atletico Madrid itu tengah menjalin pembicaraan dengan klub La Liga Real Betis. Los Verdiblancos baru saja dibantai Barcelona 5-0 dan membutuhkan opsi ketiga setelah Rui Silva mengalami cedera di laga itu sementara ex-Manchester City Claudio Bravo baru saja sembuh dari cedera, dan tim asuhan Manuel Pellegrini itu tak ingin menunggu sampai bursa transfer Januari. De Gea juga dilaporkan menarik minat Valencia tetapi mereka diprediksi tak akan mampu menyanggupi tuntutan gajinya. Nampaknya, De Gea harus rela potong gaji jika ingin segera kembali ke lapangan hijau, mengingat ia dilaporkan mendapat upah sebesar 375 pound per pekan di Man United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengakui Jadon Sancho mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub. Ditanya apakah dia bisa bermain untuk klub itu lagi, ten Hag pasrah. Saya tidak tahu, katanya. Besok kami akan menghadapi pertandingan besar, kami akan memasuki blok pertandingan baru, banyak pertandingan dalam program yang ringkas. Saya fokus pada hal itu, katanya. Jadon Sancho terang-terangan menyerang ten Hag melalui unggahan di sosial lalu setelah dicoret dari skuad utama MU untuk menghadapi Arsenal di Liga Inggris 2023/2024 2 pekan lalu. Ten Hag bahkan terang-terangan menyebut Jadon Sancho tidak penting. Dia tidak tersedia, jadi saat ini, dia tidak penting, karena dia tidak bisa berkontribusi. Ini bukan tentang saya, dan harus tegas. Tidak, ini demi kepentingan tim, lanjutnya. Saya tidak memikirkan postingan Sancho di media sosial, karena saya harus memenangkan pertandingan, lanjutnya. Para pemain yang ada dan tersedia layak mendapatkan saya. Saya harus membimbing mereka, saya harus mempersiapkan mereka, itu soal itu. Saya hanya fokus pada pemain yang tersedia. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan berniat menampung Jadon Sancho yang sedang berkasus alias sedang bermasalah di Manchester United. Jadon Sancho akhirnya dijatuhi sanksi oleh Manchester United. Sancho kini harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya untuk sementara waktu. Kemudian terungkap apa alasan MU menjatuhkan sanksi untuk Sancho. Sang winger menolak untuk meminta maaf pada Erik ten Hag. Dari situ, ada kabar bahwa Sancho kemungkinan besar bakal cabut dari Manchester United.
Ia diklaim bisa saja berpisah dengan United pada Januari tahun 2024 nanti. Kini ada jalan keluar terbuka untuk Jadon Sancho. Kabarnya Barcelona siap menampung Sancho dari Manchester United. Kabar ini dilansir oleh The Mirror. Media Inggris itu mengklaim bahwa Barca siap memakai jasanya pada Januari tahun 2024 nanti. Namun Barcelona hanya akan memakai jasanya dengan status pinjaman. Tapi Mirror juga menyebut Blaugrana tak bisa begitu saja mendatangkan Sancho, sebab mereka masih terlilit masalah finansial. Jika ingin mendatangkan Sancho maka Barcelona minimal wajib melepas setidaknya satu pemainnya pada Januari nanti. Menurut laporan yang dilansir dari Goal, Bayern Munchen akan berusaha untuk mendatangkan gelandang bertahan, Scott McTominay di jendela transfer musim dingin 2024 mendatang. Seperti diketahui, Die Roten memang sudah memperlihatkan minat dalam meningkatkan kualitas gelandang bertahan dari awal musim 2023/24 ini. Sebelumnya, Joao Palhinha nyaris bisa diboyongnya dari Fulham. Kendati demikian sampai bursa transfer musim panas 2023 ditutup, Thomas Tuchel gagal membawa Palhinha ke Allianz Arena, sehingga dirinya terus mencoba mencari alternatif lain dan melihat McTominay sebagai kandidat utama. Kans Tuchel untuk membujuk McTominay, juga nampaknya takkan begitu menemukan kesulitan yang signifikan. Sebab pemain asal Skotlandia tersebut, mungkin saja mulai memikirkan potensi dalam tinggalkan Old Trafford lantaran sulit dapatkan tempat utama. Guna bisa mengajukan penawaran resmi kepada MU untuk McTominay, Bayern dirumorkan perlu mengeluarkan dana sekitar 25 juta euro. Todibo ungkap alasan tolak Manchester United. Todibo dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford musim panas ini karena United berencana melepas Harry Maguire ke West Ham. Setan Merah dilaporkan merencanakan kepindahan 40 juta euro, 34 juta pound, 43 juta dolar untuk pemain Prancis itu, tetapi kesepakatan akhirnya tidak terwujud setelah kepindahan Maguire ke London Stadium gagal. Ex-Barcelona itu kini mengungkapkan bahwa meski ia tergoda untuk bergabung dengan klub papan atas seperti United, ia tidak terlalu yakin akan menit bermain reguler di Liga Primer, yang akan menghambat peluangnya untuk menjadi bagian dari skuad Prancis asuhan Didier Deschamps di Euro tahun depan. Kepada L'Equipe, Todibo mengatakan, sangat jelas klub Nice tidak akan menjual saya musim panas ini. Saya telah memikirkannya secara mendalam soal transfer ke United dan saya tetap tenang. Saya tidak ingin membuat pilihan yang salah. Saya berharap untuk mendapat gambaran lengkapnya. Apa yang Anda harapkan dari saya? Mengapa saya menandatangani kontrak? Anda tidak seharusnya tiba di klub menanyakan hal ini pada diri sendiri. Saya tahu apa yang saya miliki di Nice, jadi mengapa pergi? Semuanya harus jelas. Saya tidak akan berbohong dan mengatakan bahwa saya tidak berpikir untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa mungkin saya harus bermain di klub top untuk meningkatkan peluang saya bermain untuk Prancis, tetapi ada jaminan itu ketika bermain di Nice. Merupakan kegembiraan yang luar biasa untuk mengenakan jersey biru untuk pertama kalinya, menyanyikan lagu Marseillaise. Saya selalu mengatakan bahwa mengenakan jersey timnas Prancis adalah sakral bagi saya, jadi ada banyak kebanggaan dan emosi. Bek berusia 23 tahun ini memiliki kontrak dengan Nice hingga 2027. Dia baru-baru ini memulai debut untuk Prancis dalam laga uji coba internasional melawan Jerman.